Selamat siang, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah dalam suasana Natal di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia, ya ini firman ya, lagi ngomongin firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mundur ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 11 saya akan khotbahkan, Bapak Ibu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolak dia. Makanya kalau saudara perhatikan kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan banyak melihat apa yang terjadi dalam diri Tuhan ketika dia ditolak. Ditolak di mana-mana. Terutama ketika dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Bukan cuma ditolak, saudara-saudara. Beberapa kali berusaha untuk dibunuh. Sampai akhirnya berhasil dibunuh di atas kayu salib. Itu salah satu bentuk penolakan. Nah, saudara-saudara, akibat Israel menolak, maka berita keselamatan itu diberitakan kepada bangsa lain. Makanya saudara hari ini mengenal Tuhan. Karena apa? Karena menolak bangsa Israel. Tapi kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel tanpa kita sadari. Itu sebabnya saya berharap saudara-saudara aware ya terhadap apa yang kita buat. Coba bersama-sama kita buka Roma 11 ayat yang ke-17. Roma 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mengambil bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Next. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Cabang-cabang asli itu Israel. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Next. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Oke. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka.
Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Sebab yang asli saja tidak disayangkan kalau nolak. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, kenapa? Nolak. Dia juga tidak akan menyayangkan kamu kalau menolak. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Makanya lagu-lagu kita banyak ngomong tentang Allah baik. Allah itu baik. Sebab Tuhan baik. Itu kan kemurahannya luar biasa. Tolong jangan dimatiin dulu ini ayat. Kemurahan Tuhan. Ilustrasi-ilustrasi yang diberikan kepada kita menunjukkan kemurahannya yang luar biasa. Misalnya cerita anak yang terhilang. Yang bungsu datang sama bapaknya dan berkata begini, aku minta warisan. Ini anak kurang ajar banget nih saudara-saudara. Bapaknya belum mati, minta warisan. Kan gak benar saudara-saudara. Tapi apakah jadi konflik? Apakah bapaknya masuk ke dalam ambil golok? Apa lo bilang? Enggak. Ini salah satu menunjukkan bapaknya tidak mau ribut. Dikasih nggak dikasih. Lalu Alkitab berkata dia jual semua warisannya, uangnya banyak, lalu dia berfoya-foya. Ya dia berfoya-foya lama-lama habis, kecuali dibuat bisnis, habis. Sudah habis, tiba-tiba terjadi bencana. Coba double. Sudah nggak punya duit, tiba-tiba terjadi bencana. Tambah parah ini anak. Lalu dia mau makan, nggak punya apa-apa. Kerja, jadi penjaga babi. Tapi nggak bisa makan juga, belum selesai kerjanya. Udah terlanjur lapar. Akhirnya dia mau makan ampas babi. Ampas babi itu bukan makanan-makanan kayak babi-babi di Tangerang, sono di Lio. Itu. Ini ampas babi itu ada satu tumbuhan sejenis gandum jauh lebih rendah kualitasnya. Kayak ampas begitu. Untuk makanan babi. Tapi itu juga nggak dikasih. Sementara kelaparan, lalu dia teringat akan rumah bapaknya. Dan berkata, gila gua anak orang kaya. Bapak gua kaya, semuanya banyak, pegawainya banyak. Gua mau makan aja nggak bisa. Lalu apa yang dia lakukan? Balik mendingan. Daripada gue mati di sini, gue mendingan balik. Nggak apa-apa deh, jadi pembantu. Diomelin habis-habisan, nggak apa-apa daripada gue mati di sini. Akhirnya dia balik. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu dia mau menghampiri rumah bapaknya, semangat nggak ya? Jalannya begini nggak? Enggak lah. Dia udah bikin salah bapaknya. Jadi waktu udah mendekati, semakin semangat atau enggak? Enggak. Semakin pelan mungkin. Dia lihat dari kejauhan begitu. Tapi apa yang terjadi? Saya enggak tahu radius berapa meter, mungkin 300 atau 400. Waktu dia lihat ke rumah bapaknya, tiba-tiba dia lihat ada orang berlari ke arahnya. Dan yang lari itu bapaknya. Dan sama-sama ini sekarang saya ngomong dari versi bapaknya nih. Bapaknya lihat di depan, sore-sore begitu. Waktu dia lihat radius berapa meter nggak tahu, nggak begitu jelas. Bapaknya lihat, lah, aku kenal ini dengan gestur jalannya. Di balik pintu, walaupun gak kelihatan, saya tahu yang jalan ini anak saya atau istri saya. Dari kesretan langkah. Bapaknya lihat, saya kenal ini. Ini kayaknya anakku yang terhilang nih. Semakin lama kan semakin kelihatan. Waktu bapaknya yakin, bapaknya lompat lari. Lalu bapaknya lari dan bapaknya peluk.
Risih enggak anaknya? Risih. Bau, rasa bersalah. Buru-buru dia ngomong, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan kepada sorga. Dan izinkan aku datang, walaupun aku jadi pembantu, enggak apa-apa. Bapaknya ngomong enggak? Bapaknya diskusi enggak? Makanya lo, enggak begitu. Bapaknya teriak, saudara-saudara, sama pegawainya, ambil pakaian dan jubah yang terbaik, potong lembu yang tambun. Coba, yang terbaik. Karena anakku yang mati sudah hidup kembali. Itu bukti kemurahan. Betapa hebatnya. Makanya kasih, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus saja yang paling mahal dia kasih. Itu lambang kemurahan Tuhan. Satu lagi lah ilustrasi. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang bos mau pergi ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Mempercayakan. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 2 talenta, yang satu 1 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar upah orang kerja 1 hari. 6.000 dinar 20 tahun. 1 bulan upah minimum di Jakarta 3.600.000-an kali 20 tahun. 875 juta. 1 talenta. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang bos mau pergi ke luar negeri, ia mempercayakan hartanya. Yang satu 5 kali 875 juta. Yang satu 2 kali 875 juta. Yang satu 1 kali 875 juta. Ini lambang apa? Kemurahan Allah yang luar biasa. Tapi, Bapak Ibu dengar nih, saya kasih tahu ya. Kemurahannya itu ada batas waktu loh. Ada batas waktu. Lihat, satu kali waktu Tuhan Yesus datang, kesempatan itu berubah. Saya ambil tarik kesimpulan nih sebelum saya lanjutin. Jangan sampai saudara wasting time. Saudara mengabaikan kemurahan Allah yang sangat dicurahkan pada akhir zaman. Sebab kemurahan ini akan berhenti, stop. Dia akan jadi hakim yang adil. Lalu dia akan menilai kita. Makanya saudara-saudara, bicara tentang akhir zaman, ada 3 perumpamaan. Kalau saudara baca Matius 24, ini ada 3 perumpamaan. Setelah akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Perumpamaan yang pertama, 10 anak darah. Apakah saudara dapat satu penilaian sebagai anak darah yang bijaksana atau bodoh? Satu. Yang kedua, perumpamaan talenta tadi. Apakah kita termasuk orang-orang yang Tuhan kasih jempol dan berkata, well done. Engkau hambaku yang baik dan setia. Atau useless. Kau jahat, kau malas, kau tidak berguna. Coba, kalau ada bos udah ngomong sama anak buah, yuk nggak berguna. Tamat kita. Oh, Tuhan udah ngomong, kamu nggak berguna. Coba. Yang ketiga, dia memisahkan satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sebelah kanan dianggap sebagai domba. Dan dia berkata, sabaslah hambaku yang baik, masuk dalam kesukaan Tuhanmu, yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Kenapa? Ya, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku orang asing, ketika aku sakit, ketika aku di penjara. Ini mewakili orang-orang yang hopeless, orang-orang yang terikat, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak tahu jalan kebenaran, yang peduli sama orang-orang seperti ini. Tapi apakah kita dinilai, kau kambing semua kamu orang, jago kebaktian saja kau. Ketika aku seperti ini, kau sama sekali tidak peduli. Hidupmu kau habiskan untuk hal-hal, untuk kepentinganmu sendiri. Jadi saudara, waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia datang untuk memberikan penilaian. Roma 11 ayat yang ke-20 tadi, yang terakhir. Roma 11 ayat yang ke-20.
1 tadi ya. Mundur. Oke. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman, janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Next. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Yang asli aja bisa dipotong. Masa yang gak asli gak bisa. Next. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikan seksama. Pergunakan kesempatan. Tapi juga bukan cuma kemurahan kesempatan. Dia berkata juga kekerasannya. Kekerasannya bicara tentang keadilannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Kapan? Kalau kita menolak. Apakah bisa kita menolak? Pak, saya udah di dalam Tuhan. Saya jawab dengan ilustrasi. Coba buka Lukas pasal yang ke-14 ayat 15. Lukas 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Minta maaf ya, tidak bisa datang. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aduh, minta maaf ya, nggak bisa datang. Yang lain berkata, aku baru kawin 4 hari yang lalu. Aduh, minta maaf ya, nggak bisa datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Next. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian, masih ada bangku yang kosong. Next. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi sekali lagi ke semua jalan, ke lintasan, dan paksalah. Paksa ini nggak mau tahu gue. Ya, rayu pakai brosur, terangin, penjelasin. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nggak boleh ada bangku satu juga yang kosong. Ada hubungannya dengan yang minta maaf nggak? Ternyata ada. Jadi dia sengaja bikin bangku penuh. Ada hubungannya dengan yang nolak, yang minta-minta maaf itu tadi. Lihat ayat 24. Sebab aku berkata, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang tadi itu akan menikmati. Tadi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah terima Tuhan. Apakah kita bisa menolak Dia? Bisa. Tanpa kita sadari. Ilustrasinya kira-kira seperti ini, ya Bapak Ibu. Coba lihat ayat 15. Ayat sebelumnya ya. Oh, oke. 15 maksud saya. Kita mulai dari ayat 15.
Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, ini Tuhan Yesus lagi memberikan khotbah, pelajaran di rumah orang Farisi, salah satu yang terkemuka. Tentu akan memberikan keuntungan bagi tuan rumah. Apalagi dekat-dekat dengan pemerintahan. Undang orang yang lagi fenomenal. Tuhan Yesus lagi fenomena itu. Fenomenal banget itu. Jadi ngundang Yesus, lalu kumpul di antara banyak orang-orang Farisi. Tuhan Yesus disuruh memberikan tausiah gitu. Kuliah subuh lah kira-kira begitu. Memberikan renungan. Waktu Tuhan Yesus khotbah, dia khotbah tentang kerajaan Allah. Dia berkata, kerajaan Allah harus menjadi tujuan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada korup, tidak ada virus yang mematikan. Yang ada kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Waktu dengar khotbah itu, wow, orang-orang bersorak-sorak, wow, salah seorang Farisi dekat Yesus dan berkata, wow, berbahagialah orang yang akan masuk kerajaan sorga. Gua mau. Itu kira-kira. Waktu Tuhan Yesus ngelihat ini orang Farisi, Tuhan Yesus ngomong begini, yakin loh? Tapi diubah, bukan yakin lu, pakai perumpamaan tadi. Saya percaya kerajaan Allah dahsyat. Saya mau di sana. Lalu Tuhan ngomong begini. Tadi dikasih ilustrasi. Dia ngomong sama orang yang respon tadi. Berkata, ada seorang bos mau bikin pesta. Sebelum dia bikin pesta, dia ngomong dulu sama teman-temannya. Dia ngomong, gue mau bikin pesta, anak gue mau merit. Yang gak biasa, maunya yang paling hebat, dahsyat. Temennya ngomong, wow, gue datang. Kalau mau hebat begini, mendingan di hotel Sultan, oke tuh kayaknya. Kasih pagar ayu jangan 10, 75. Dari mulai tempat parkir, kasih seragam, jas hitam. Semua yang cewek semuanya pakai long dress kayak pengantin juga. Tapi jangan panjang-panjang belakangnya. Bedain sama mempelai wanita. Wah, itu pasti keren. Itu bos manggut-manggut. Wah, boleh juga usulan lu. Pasti hebat. Gua datang. Yang kedua, kalau udah seperti itu, udah gak cocok lagi lontong sayur mah. Pokoknya ketoprak, lontong sayur jangan. Sebelah kiri ramen-ramen Korea dan semua makanan Korea. Sebelah kanan itu kalau bisa makanan Jepang semua. Kanan utara itu kalau bisa ala Eropa. Kiri utara itu kalau bisa semua makanan-makanan ala Amerika. Ada pilar 4 di depan. Kau harus dance. Song leadernya jangan dari gedung apa ini Pak? Song leadernya jangan dari GBI Sampurna. MC-nya kalau bisa dari artis. Panggil 10 artis di situ. Lalu kau dance di situ. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Yang ketiga ngomong begini, wah kalau begitu nuansanya mesti emas. Seperti ini banyak saran. Waduh itu pasti keren, gue datang. Itu bos manggut-manggut. Hari H. Pegawainya disuruh ingetin tuh. Yang ngasih usul-usulan tuh. Yang mau datang. Yang pertama yang ngasih usulan di Hotel Sultan. Ngomong begini, Pak jangan lupa ya nanti malam pesta siap. Yang ngusul, aduh tolonglah kasih tahu sama bos lu ya. Minta maaf nih ya, tolong ya. Gue gak bisa datang. Gue baru beli tanah. Di Jonggol. Mesti ngeliat, aduh sorry banget gak bisa datang. Mau lihat tanah malam-malam apa? Lalu pegawai yang kedua datang
Maaf, pegawainya datang ke teman yang kedua. Waktu dia datang, jangan lupa ya, nanti pesta hebat. Ramen Korea banyak. Seperti usulannya Bapak. Itu yang diundang yang kedua. Aduh, minta maaf ya, gue gak bisa datang. Baru beli 5 pasang lembu kebiri. Gue mau lihat. Lu lihat lembu kebiri malam-malam, lu mau ngapain lu? Lalu dia datang ke teman yang ketiga. Pak, jangan lupa ya nanti malam ya, pesta di Hotel Sultan hebat. Aduh, mohon maaf ya, gue baru married 4 hari yang lalu. Emang lu nggak bisa apa dalam hatinya? Aduh, minta maaf, tidak bisa datang. Dan saudara, Alkitab berkata ayat 21, maka murkalah, kecewalah. Saudara, kita diundang. Siapa mau terima keselamatan? Yesus. Kita terima undangannya. Gue mau bikin pesta. Gue datang, siap. Tapi ada undangan yang kedua tuh. Pesta sudah siap. Ayo datang. Aduan. Sudah. Soalnya lihat ya, undangan yang pertama. Siapa mau percaya Yesus? Wow, kita semua. Kita dibaptis. Tapi ada undangan yang kedua. Undangan yang kedua, kau dipanggil untuk setia sampai mati. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Jangan murtad. Berapa banyak akhirnya kita menolak undangan yang kedua. Aduh Pak, minta maaf Pak. Saya hutang terlalu banyak Pak. Miliaran. Mungkin triliunan. Aduh saya miskin Pak, sudah begitu lama. Tidak ada orang yang bantu saya. Orang cibirkan saya, orang hina saya. Saya tidak mau seperti ini Pak. Saya akan terhina Pak. Untungnya ada yang tolong saya Pak. Bukan teman gereja Pak. Bukan sobat saya Pak. Tapi orang yang tidak seiman. Tapi syaratnya saya harus tinggalin kekristenan. Saya minta maaf. Daripada saya terhina dan miskin, saya tinggalkan undangan yang kedua. Orang gara-gara miskin, gara-gara takut, orang bisa tinggalkan imannya. Aduh Pak, saya harus tinggalkan iman saya Pak. Habis umur saya kepala 4 Pak. Belakangnya 5,5 Pak. Saya belum menikah Pak. Setiap kali resepsi saya ditanya, lo kapan lo menikah lo? Kapan lo menikah lo? Saya ditanya setiap kali Natalan ketemu keluarga besar, lo kapan lo menikah lo? Aduh saya malu Pak. Setiap kali ditanya kapan menikah, umur sudah 45,5 Pak. Matius enggak mau Pak. Markus enggak mau sama saya. Lukas enggak mau. Yohanes hampir mau Pak. Tapi apa percumanya Pak? Hampir mau doang. Timotius yang pertama, Timotius yang kedua apa juga nggak mau Pak. Filemon apalagi Pak. Titus malah menghina saya Pak. Akhirnya yang cinta saya Pak Zulkarnain Pak. Daripada saya terhina Pak, saya tolak undangan yang kedua. Saya terima. Goodbye Jesus. Beberapa orang sakit, udah tahunan sakit. Udah ditumpang tangan, udah diurapi minyak berkali-kali, sampai basah kepala. Enggak sembuh-sembuh juga. Datang ke KKR enggak sembuh. Datang ke gereja yang katanya perjamuan kudusnya bisa bikin sembuh, enggak sembuh-sembuh. Hamba Tuhan dari luar negeri datang, enggak sembuh juga. Orang yang seperti ini punya 2 keinginan. Dia bisa putus asa dan mau bunuh diri. Yang kedua, enggak ada lain keinginan selain sembuh. Orang ini bisa tergoda untuk tolak undangan Yesus, setia sampai mati.
ketika ada undangan yang lain. Lu ke Cibogo aja, ke Cibogo. Cibogo gereja apaan? Bukan. Padepokan. Oh, Padepokan udah jadi gereja ya? Bukan. Tempat Haji Solihin. Oh, Haji Solihin udah jadi pendeta? Bukan. Ini pondokan. Lu nanti didoain, dimandiin. Makanya syaratnya lu mesti harus bawa air dari Gunung Salak. 7 jirigen. Lu bawa kembang 7 macem. Bawa duit 100 jadul. Sama bebek 2. Satu hitam, satu putih. Lu nanti mandi air kembang campur darah bebek putih hitam. Lu ngucapin 2 kalimat sakti. Lu sembuh. Saudara, ada orang tergoda untuk sembuh. Dan dia menolak undangan untuk setia kepada Tuhan. Tapi mungkin beberapa kita tidak ada di area ini. Ada area yang kedua. Soal kemuliaan. Coba kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, lihat, penderitaan ringan, nanti saudara tahu, kasih. Penderitaan itu surat undangan, Bapak Ibu. Tentu saya akan jelasin. Sebab surat undangan yang kedua sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dan kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Next. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan, pokoknya semua yang kita lihat nih, itu kan sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan apa itu? Kemuliaan kekal. Dan kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Tadi pagi saya singgung soal kalau kita ke rumah duka, kan biasanya ada ruangan-ruangan toh, banyak ruangannya. Ruangan 1, almarhum Nyonya Lim Kim Nio, 104. Panjang atau pendek umurnya? Panjang. Ruangan 2, almarhum Opa de Freites, 108. Panjang atau pendek? Sampingnya almarhum Bapak Sugiarto, 41. Panjang atau pendek? Ih, pendek ya. Masih muda loh, ya ampun. Lalu pulang dari rumah duka, di tempat parkir, kau samprokan dengan seorang encim-encim. Masih gagah, masih awas. Karena samprokan mau gak mau ngobrol, karena di lift. Cim, umur berapa Cim? 121. Kalau kau ketemu dengan Cim-Cim, masih bisa ngobrol, dan umurnya 121, kau ngomong apa? Ya ampun Cim, makan apaan? Sehat begini 121, panjang amat umurnya. 121 kau bilang panjang. Bapak Ibu dengarnya, kekekalan itu bukan 121. Bukan 200 tahun. Kekekalan bukan 1000 tahun. Bukan 1 juta tahun. Kekekalan itu bermiliar-miliar tahun, tak berujung. Kayak apa saudara di sana? Itu sangat ditentukan
dari apa yang kita lakukan sependek umur kita sekarang? Adakah kita mengabaikan kemurahan Allah yang telah mengundang kepada kita? Undangan yang kedua, nih lihat. Kemuliaan yang melebihi segala-galanya sangat tergantung dari apa yang kau lakukan selama hidupmu. Makanya Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi saudara-saudara, nanti kita diperhitungkan. Untuk apa? Kemuliaan kekal. Saya tidak bisa menjelaskan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paling saya bisa bandingkan dengan beberapa kali saya pernah singgung di hadapan saudara. Coba. Apa sih yang dicari orang? Dengan uang kita, dengan uang saudara. 3 kan? Saya pernah beberapa kali, saya ulang saudara supaya saudara ngeh. Untuk apa saudara jadi Kristen? Uang itu untuk keamanan dan kenyamanan. Duduk di kayu dengan duduk di sofa, jelas lebih nyaman duduk di sofa. Tapi tentu sofa akan lebih mahal. Tidur di tikar dengan tidur di spring bed, pasti lebih nyaman tidur di spring bed. Oh, spring bed saudara 1 tahun, bentuknya udah begini. Saraf kejepit saudara. Makanya kau perlu cari spring bed yang mahal. Bertahun-tahun masih lurus begini. Tanya sama Pak Sam. Kalau saudara mau kasih sekolah anak saudara, keamanannya terjamin, semuanya berjalan dengan dari Dubai, jangan pulang dulu ke Raja Ampat 3 hari. Bayar tapi kalau kau tidak punya uang, kau tidak akan bisa. Ya saya punya uang Pak, tapi tidak terlalu banyak. Ya kau ke Bali lah. Nikmat juga. Kalau kau tidak punya uang juga, ya kau ke Anyer lah. Pak tidak punya uang juga Pak, kau Ancol. Pak tidak punya uang juga Pak. Kamal. Samping pantai di Kapuk tuh ada pantai. Jadi semakin mau nikmat, kau perlu bayar. Apalagi makanan. Hari ini saya tidak dapat. Apa Pak breakfast kita Pak? Burrito ya. Tapi aku dapat mie hebat Pak. Kalau mau makanan yang enak-enak, bayar. Untuk makanan. Makan apa kita hari ini? Makan apa kita hari ini? Semakin mau nikmat, semakin dahsyat, bayar. Apalagi seks. Orang cari. Jalan-jalan orang cari. Yang terakhir, penghargaan. Orang mau dihargai. Orang mau dibilang hebat ya. Ih keren ya. Ih mantap ya. Ih dahsyat ya. Orang mau dikasih jempol. Hebat kau ya. Mantap kau ya. Tapi saudara-saudara dengar nih. Ini semua sementara. Jangan kita hidup Kristen untuk sementara. Hidup kekristenan kita untuk yang sementara. Habis Pak, semuanya habis. Kegagahan saudara satu kali habis. Yakinlah saudara-saudara. Dulu saya lihat Pierce Brosnan. Itu menurut saya yang paling cocok jadi James Bond. Keren banget. Wajahnya, dia kalau udah kasih angkat alis itu, kerennya. Itu. James Bond yang paling ganteng dari seluruh James Bond, Pierce Brosnan. Coba kau lihat Pierce Brosnan sekarang tuh. Badan gemuk.
Orang Ambon bilang poros opico. Perutnya udah buncit, saudara-saudara. Udah banyak keriput, rambut putih, lihat. Habis juga. Kecantikan kita habis. Kok sekarang mantap ya, masih bisa mantap bekerja. 1 kali pensiun. Selesai juga, saudara-saudara. Mobil saudara akan ketinggalan, gadget saudara juga akan ketinggalan. Lama-lama nggak dikasih jempol juga. Kenapa orang mau kasih kursus anaknya dari kecil gitu? Ujung-ujungnya sebenarnya mau ada pengen dijempolin juga ya. Tapi seberapa banyak ya kita terima jempol? Anak lu 10 tahun, ya ampun, bisa jago main piano begitu. Wih, keren banget lu. Berapa lama kita mau dipuji anak kita 10 tahun? Besoknya, anak lu 10 tahun. Bisa main piano. Luar biasa ya. Ketemu lagi besoknya. Kok mau reaksi yang sama? Anak lu 10 tahun. Hebatnya. Besoknya mau sama lagi. Ketemu sama orang yang sama. Anak lu 10 tahun. Ganti bulan. Itu di bulan Januari. Bulan Februari. Anak lu 10 tahun. Kan lama-lama gila kita. Seberapa banyak kita terima. Hebat ya. 1 kali juga akan dilupakan. Nikmat jalan-jalan habis gak? Habis, Pak. Kalau kau sakit. Nggak bisa kita nikmatin. Sebentar juga. Kalau kita tua. Masa kita kasih opa kita umur 92 naik kora-kora di dunia fantasi. Udah nggak bakal bisa. Keterlaluan juga, opa-opa juga kalau mau naik juga. Nggak boleh lah. Mati nanti dia. Apalagi naik halilintar. Paling kita kasih ke dunia panggung boneka lah gitu. Keluar dari panggung boneka. Semua kompak tuh, opa tanyakan, opa habis ini apa? Semua kompak, opa habis ini jaga tas. Habis juga, seks habis nggak? Habis Pak, seks juga habis. Seks tuh mulai berasa, liar tuh. Kepala 1, 10 bisa rasakan. Bisa, saudara, saya kasih tahu, saudara-saudara, ada banyak kasus. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini masa-masa berbahaya, danger ini. Kenapa? Seks itu lagi nagi-naginya. Kepala 2, dia akan semakin matang. Kepala 3, kepala 4, dia sempurna. Semakin mengerti pasangan suami istri. Kepala 5, masih tapi jarang. Kepala 6, 7, habis juga. Orang ngeluarin biaya begitu banyak, orang beli. So, 1 kali kita dilupakan orang. Ini yang Salomo bilang. Segala sesuatu yang kucari, kunikmati, kudapatkan di dunia ini sebentar, kata Salomo. Sama kayak Paulus. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan sebentar. Hidup kita sebentar. Lalu kita akan berhadapan dengan bermiliar-miliar tahun. Masa kita tidak perhatikan? Kita sekedarnya saja. Memberi sekedarnya saja. Melayani sekedarnya saja. Sama sekedarnya. Doa sekedarnya saja. 1 Korintus 3. Kita lihat. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Next. Ini keselamatan. Tidak ada di kolong langit ini keselamatan selain di dalam Yesus. Tapi lihat ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar itu, keselamatan itu maksudnya, dengan emas, perak, batu permata. Ini kan kualitas. Atau nih ya, kayu, rumput kering, atau jerami. Next. Sekali kelak. Lihat nih, sekali kelak. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan
akan menyatakannya. Stop tuh. Masa-masa kemurahan itu stop. Kenapa? Masuk masa di mana Tuhan akan menilai. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Next. Jika pekerjaan yang dibangun tahan uji, maksudnya jika yang dibangun berkualitas emas, jadi bapak berkualitas emas, jadi suami berkualitas emas, jadi mantu berkualitas emas, jadi ibu, jadi istri, jadi mertua, jadi pegawai, jadi pelayan Tuhan, berkualitas emas. Lihat nih, jika pekerjaan yang dibangun tahan uji, ia akan mendapatkan apa? Upah, bukan keselamatan. Keselamatan finish di dalam Yesus. Tapi kayak apa kita di dalam kekekalan? Bukan 50 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, bukan 121 tahun. Itu sangat ditentukan. Kita sedang investasi enggak? Investasinya dengan apa? Dua. Yang pertama, semakin kudus semakin benar. Seharusnya saudara semakin kudus, semakin benar, Pak. Ini undangan yang kedua. Kalau mau menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya, kumpulkanlah hartamu di sorga dengan apa? Hidup semakin kudus, hidup semakin benar. Tapi bisa nolak nggak? Bisa. Ya bagaimana saya mau mengampuni, Pak? Dia udah hianati saya berkali-kali, Pak. Bapak enggak tahu. Ini alasan saya untuk menolak memberikan pengampunan. Tolak. Untuk hidup semakin berbuah-buah mengampuni. Bapak enggak tahu. Habis sudah begitu sistemnya, Pak. Nih kalau saya enggak korup nih, Pak. Saya enggak bakal kaya, Pak. Kalau enggak saya suap, Pak. Saya enggak bakal bisa, Pak. Saya tolak untuk hidup lurus. Mohon maaf Tuhan, saya mohon dimaafkan. Saya tidak bisa hidup kudus. Kalau enggak begitu, Pak, kita bisa diinjak-injak, Pak. Kita lawan, Pak. Dia jahat, kita hajar. Kita tolak untuk hidup mengampuni. Bisa enggak kita tolak? Bisa. Punya alasan yang tepat enggak? Bisa. Kita punya alasan yang bisa tepat. Tapi ada undangan yang kedua. Untuk kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa saudara-saudara? Mari melayani. Mari peduli. Mari memberi sungguh-sungguh. Layani sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Peduli sungguh-sungguh. Ini diperhitungkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara? Kita peduli sama orang sungguh-sungguh. Atau kita sekedarnya aja. Nolong sekedarnya, memberi sekedarnya. Gak pernah punya waktu gimana memulihkan orang. Gak pernah cari wajah Tuhan. Semakin peka akan suara Tuhan. Mungkin saudara punya alasan. Ya, saya kan orang sibuk, Pak. Saya kan orang yang punya banyak perusahaan. Ya, mohon maaf, Pak. Cucu kan tambah, Pak. Ya, saya baru menikah, Pak. Ya, saya baru... Semuanya punya alasan. Kalau saudara punya alasan, saudara-saudara, ini masih masa kemurahannya. Saya tutup dengan, coba buka 2 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-7 maksud saya. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. 1 Korintus pasal yang kedua, 7 pasal 29, ayat 29. Ya Bapak Ibu boleh lihat. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Mantap juga tuh ayat. Orang-orang yang beristri hidup kayak nggak punya istri. Tapi tunggu dulu tafsirannya, nanti lihat. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Saudara tahu ya, garis bawahi kata seolah-olah ya. Orang yang bergembira ya dapat
bonus, dapat THR, dapat anak baru, menikah, dapat kado Natal, dan sebagainya lah. Coba bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Ini Paulus macam-macam nih. Enggak macam-macam. Dan orang-orang yang membeli, baru beli ruko, baru beli tanah, baru beli apa. Seolah-olah mereka tidak memiliki apa yang mereka beli. Next. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Next. Aku ingin, ini biang keroknya ini. Supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Aduh. Oh, ada adu-aduan terus. Aduh, gimana ya Pak? Aduh, nanti kalau nggak gini, nanti. Orang yang tidak beristri, anak gadis, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Terus. Orang yang beristri, memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami, anak-anak gadis, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Aduh, bagaimana ya supaya suami senang, supaya suami tetap cinta, supaya langgeng. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Next. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kebebasan kamu. Kamu boleh punya usaha baru, boleh beli ruko baru, kamu boleh jalan-jalan kemana saja, boleh punya anak lagi. Apa saja boleh, kata Paulus. Bukan untuk menghalang-halangi kebebasan kamu. Tetapi, lihat, sebaliknya, aku kasih nasihat. Supaya kamu melakukan apa yang baik dan benar dan baik. Dan melayani Tuhan tanpa apa? Tanpa gangguan. Saya terangin dengan satu ilustrasi. Saya punya teman. Beda tipis, umurnya lebih tua sedikit dari saya. Teman sejak sekolah, sejak SMP. Sampai sekarang masih jalan sama saya. Dia teman, satu gereja. Sampai sekarang, saudara-saudara. Itu teman SMP itu masih jalan sama saya. Kadang-kadang saya ajak dia pelayanan. Kalau retret, saya ajak dia pelayanan. Kadang-kadang kalau libur akhir tahun, dia pun ikut sama saya. Menginap bareng-bareng dengan keluarga saya. Karena sudah dekat. Dia belum menikah. Kalau saya telepon dia hari Senin, saya berkata, bisa ikut gak sampai Rabu? Ada retret nih, siap dia bilang. Lalu Jumatnya, hari Minggu yang sama, temenin gue ke Pasar Baru yuk, siap. Hari Sabtunya, kita kesini yuk, kita besukin ini. Siap, dia siap-siap terus saudara-saudara. Bisa terus, kenapa? Dia belum menikah. Dia freelance juga kerjanya. Jadi dia bisa. Tapi ada teman-teman saya yang tidak seperti dia. Umur-umur seperti itu, anak-anak sudah besar, ada yang kuliah, umur-umur seperti saya, seperti ini. Ya ada anak-anak 2, 3. Kalau ditanya, lu mau ikut gak ke sini nih? Mau mancing nih? Waduh, gak bisa nih, sorry nih. Mesti nganter anak yang sini. Udah Kamis lu kita ke sini. Waduh, gak bisa nih. Kenapa? Ya ada urusannya. Tapi nih, kalau misalnya ada nih orang ya, anaknya 2, dia juga sibuk, dia ajak. Oke, siap. Bisa. Hari Jumat nanti kalau misalnya ikut ya. Siap, gue bisa. Lalu ada orang berkata begini. Lo udah berkeluarga. Ini bisa, itu bisa. Lo seolah-olah kayak belum berkeluarga lo. Lalu jawabannya apa? Tenang. Gue udah atur. Itu maksud Paulus. Kau boleh punya kesibukan. Kau boleh punya usaha. Kau boleh punya apa saja. Tapi untuk Tuhan, kau harus atur. Kalau enggak, kita nanti akan terlalu banyak alasan yang berkata, maaf ya, aduh keuangan tidak cukup nih, aduh saya punya, makanya kau atur. Aduh, nggak bisa ikut doa, aduh nggak bisa perhatikan ini, aku nggak bisa ikut ladang misi, aku nggak bisa kuatin orang, aku nggak bisa besok, aku nggak bisa pelayanan, terlalu banyak alasan.
Padahal Tuhan kasih kita hikmat. Kita adalah tuan atas waktu kita. Kita tuan atas hobi kita. Kita tuan atas semua uang kita. Saya berharap saudara-saudara dengan renungan Natal yang kedua ini, kita menjadi orang-orang yang bukan cuma terima undangan yang pertama. Waktu hari H, kita pun berkata siap. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang